Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri din wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi al-Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu walaupun dalam pertemuan jarak jauh. Pertama saya akan perkenalkan Bapak namanya Asep Yohana, asal dari Margaluyu. Kebetulan Bapak mengajar matematik. Adapun saat ini Bapak akan menyampaikan tentang anti korupsi. Adapun tujuan pembelajaran umum dalam materi ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu memahami anti korupsi dalam melakukan kegiatan di masa yang akan datang. Nah, sebelum lanjut ke pembicaraan yang berikutnya, kita mesti tahu apa itu pengertian dari korupsi. Nah, adapun pengertian korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Adapun nilai-nilai dari anti korupsi yang penting kita punyai, yang pertama adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan terakhir keadilan. Nah, yang akan Bapak bahas pada saat ini adalah nilai tanggung jawab. Nah, mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Adapun manfaat dari materi tentang tanggung jawab ini, maka diharapkan yang pertama mengetahui dengan jelas ciri khas karakter tanggung jawab, menunjukkan proses rasa tanggung jawab terhadap sesuatu, dan menjelaskan dampak perilaku yang tidak bertanggung jawab. Adapun kata kunci dari tanggung jawab ini, yang pertama kewajiban, berikutnya siap menanggung risiko, yang ketiga amanah, yang keempat berani menghadapi, yang kelima tidak mengelak, enam ada konsekuensi, dan terakhir berbuat yang terbaik. Rasa tanggung jawab merupakan ciri individu yang bisa diandalkan, berani bertanggung jawab, berarti kamu siap menanggung resiko atas perbuatanmu, tak usah takut membuat sebab dengan membiasakan diri bertanggung jawab, berarti kalian semua siap menjadi pemimpin yang handal di masa yang akan datang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi cetakan ketiga tahun 1990, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan,
dan sebagainya. Kalau melihat definisi ini lumayan berat juga harus banyak. Itulah mengapa dalam bertindak atau mengambil keputusan harus dipikirkan masak-masak dan berpikir sebelum bertindak. Kita sering mendengar ungkapan itu, tapi bukan berarti kata tanggung jawab identik dengan kesalahan atau penyalahan. Bila dikaji lebih dalam, ternyata kunci sukses untuk menempuh hidup lebih baik adalah sikap mau dan mampu menerima tanggung jawab secara penuh. Karena inilah puncak dari integritas, yakni menerima tanggung jawab. Kamu juga bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya saja mengenai cita-cita. Apa cita-cita kalian? Apakah menjadi dokter, menjadi insinyur, penulis, dan sebagainya. Nah, kalian punya tanggung jawab pada diri untuk mencapainya. Dengan sekolah yang benar, rajin belajar, banyak membaca mengenai profesi yang kamu idamkan, dan berlatih. Saat tujuan tak tercapai, manusia cenderung menyalahkan faktor luar atau keadaan. Pelajaran yang sulitlah, guru yang ngajarnya nggak enak, orang tua kurang mendukung, teman yang usir, dan banyak lagi alasan-alasan lainnya yang cenderung menyalahkan orang lain. Sebenarnya faktor utama pendorong keberhasilan adalah dari dalam diri sendiri. Kalau kita nggak bertanggung jawab pada diri sendiri, dengan mudahnya kita menyalahkan faktor luar sebagai penghambat. Tapi jika kita mampu memotivasi diri dan bertanggung jawab akan pilihan hidup, hambatan apapun yang ada akan dianggap tantangan dan proses yang harus dihadapi dengan bijak. Tidak hanya urusan dunia, di akhirat pun mau nggak mau kita akan bertanggung jawab kepada Allah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Bagaimana kalian semua melewati hidup di dunia ini? Untuk apa kamu menggunakan tanganmu? Apakah mencuri? Maka kalau kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan mencuri itu, lalu mana kamu langkahkan kakimu? Ke tempat ibadah ataukah ke tempat maksiat? Seperti halnya sudah Bapak tadi sampaikan di pembukaan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya kurang lebih, maka barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun hanya seberat biji jarak, niscaya dia akan melihat balasnya atau menerima balasannya. Dan siapa mengerjakan kejahatan seberat jarak, niscaya dia akan mendapatkan balasannya pula. Adapun kandungan dari ayat tersebut adalah bahwa Allah berjanji setiap kebaikan walaupun sebesar jarak, sebesar debu, maka akan mendapat ganjarannya berupa pahala dan nikmat dari Allah di hari akhir, yaitu berupa surga yang luasnya minimal 10 kali kerajaan dunia. Dan Allah berkuasa untuk melipat gandakan pahala kebaikan yang kita lakukan di dunia. Namun sebaliknya, kejahatan walaupun kecil akan Allah balas di akhir dan kesulitan dan siksa. Dan Allah tidak akan menambahkan sedikit siksa atas dosa kita kecuali balasan atas apa yang kita perbuat. Dan Allah yang paling adil perhitungan. Nah, ini yang mesti kita jadikan dasar dalam berbuat. Kalian sekarang sudah masuk ke jenjang SMA. Kalian sudah harus belajar bagaimana bertanggung jawab minimal kepada diri sendiri. Berikutnya bertanggung jawab kepada orang tua yang menyekolahkan kita. Bertanggung jawab terhadap lingkungan, bertanggung jawab terhadap sekolah, dan bahkan bertanggung jawab kepada Allah SWT atas apa yang kita perbuat. Nah, dengan tanggung jawab ini pun diharapkan nanti kalian pada saat sudah memasuki masa sekolah di SMA Negeri 1 Negasi ini diharapkan
Sehingga mudah-mudahan dengan seperti itu, dengan bertanggung jawab penuh, kalian bisa mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat buat kehidupan kalian di masa yang akan datang. Itu saja untuk hari ini yang saya sampaikan tentang anti korupsi, yang kata kuncinya kita harus bertanggung jawab. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.